Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul iman, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah salat zuhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Tema kajian pada duhur pada siang hari ini adalah bicaralah sebelum bicara itu dilarang. Bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang baik atau diam. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara untuk mengubah kemunkaran. Jadi ada tujuan yang suci dan mulia, ya, tujuan yang agung. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemunkaran, ya, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabi qalbihi fabi lisanihi, ya, fa'ilam yastati fabi lisanihi. Tapi kalau tidak mampu dengan tangan, maka hendaklah ubah kemunkaran itu dengan lisannya. Fa'ilam yastati fabi qalbihi. Dan kemudian dengan lisan juga masih belum mampu, maka hendaklah dia mengubah kemunkaran itu dengan hatinya. Jadi kemunkaran itu tidak boleh dibiarkan. Kemunkaran itu wajib diubah. Ada 3 cara mengubah kemunkaran itu. Yang pertama adalah dengan tangan. Ini kewajiban pemerintah, ya, yang punya kekuatan dan kemampuan. Yang kedua adalah, ya, dengan lisan. Ini kewajiban ulama, kewajiban para dai, para mubalik, ya, para penceramah, ya, dengan memberikan nasihat, ya, yang menyentuh hati, menyadarkan, menginsafkan. Dan yang ketiga, mengubah kemunkaran dengan hati. Ini bagi orang yang tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, ya. Kemudian wadzalika al-aful iman, tapi mengubah kemunkaran dengan hati itu termasuk iman yang lemah, ya. Jadi hadis ini menjelaskan ada 3 tingkatan mengubah kemunkaran. Pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati, ya. Tapi mengubah kemunkaran dengan hati itu termasuk iman yang paling lemah, ya. Kemudian iman tidak hanya keyakinan hati saja, tapi iman juga merupakan ucapan lisan dan juga tindakan tangan, ya. Jadi dengan tanda tangan itu Alexis tutup kan, ya. Dengan tanda tangan, ya, kemudian reklamasi berhenti, ya. Dengan turun tangan itu pagar laut dicabut. Itu perlu tangan. Mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, ya. Jadi ada orang yang punya kekuatan tanda tangan, ya. Ada orang yang punya kekuatan turun tangan. Ini luar biasa, ya. Dan iman itu butuh kekuatan untuk mewujudkannya, ya. Kekuatan dan untuk mewujudkan, ya,
Mengubah kemunkaran dengan tangan, mengubah kemunkaran dengan lisan, dan termasuk juga mengubah kemunkaran dengan tulisan. Itu bisa juga, ya. Makanya al-mu'minu qawiyyu khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya. Jadi orang yang beriman, yang kuat itu, yang punya kekuatan itu, ya, kekuatan tangan dan kekuatan lisan, ya, termasuk juga kekuatan hati, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengubah kemunkaran dengan tangan itu bagi orang yang punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengubahnya. Seperti hakim, ya. Hakim mengubah, ya, apa? Dengan tangannya, dengan, ya, ketukan palunya itu bisa mengubah, ya, kemunkaran itu. Atau, ya, waliul amri, pemerintah, dari mulai presiden sampai kemudian gubernur dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan, ya. Sedangkan at-taghyir bil lisan, mengubah kemunkaran dengan lisan, itu binasihat, dengan nasihat, atau tauji, dengan bimbingan. Ya, liman la yastati at-taghyir biyadi, bagi orang yang tidak mampu mengubah kemunkaran itu dengan tangan. Ada at-taghyir bil qalbi, mengubah dengan hati, wa huwa adhaful iman. Dan itu iman yang paling lemah di antara tingkatan mengubah kemunkaran itu. Apa mengubah kemunkaran dengan hati itu gimana caranya? Karahiyatul al-munkar, membenci kemunkaran. Ya, wa adamur ridho bihi, dan tidak meridhoi kemunkaran itu. Tidak mendukung, ya, tidak kemudian larut di dalam kemunkaran itu. Dan ini adalah, ya, mengubah, ya, yang tingkatan terakhir bagi orang yang tidak mampu mengubahnya dengan perbuatan atau dengan perkataan. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa ada poin penting dari hadis, ya, yang disebutkan tadi. Yang pertama, ya, bahwa menjelaskan peran umat Islam dalam memerangi kerusakan dan kemunkaran dengan bijak dan tepat. Ya, tidak boleh gerasa gerusu, ya. Tidak boleh hanya cuma teriakan takbir, tapi kemudian tidak efektif, tidak membuahkan kebaikan, bahkan kemudian menimbulkan fitnah, yang menimbulkan musibah. Oleh karena itu, menunjukkan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan setiap individu. Jadi ada yang mampu dengan tangan, ada yang mampu dengan lisan, ada yang mampu dengan hati, ya dengan hati. Ya. Kemudian menetapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai asas dalam masyarakat yang Islami. Kita diperintahkan untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu pertama adalah umat yang mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, umat yang beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Dan umat yang terbaik itu adalah umat yang mencegah dari kemunkaran. Ya. Dan itulah, ya, orang yang akan dicatat sebagai orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu surga Firdaus yang diwariskan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga Firdaus tidak mungkin ingin pindah dari surga itu, karena itu surga yang terbaik, surga yang tertinggi, di antaranya disediakan untuk orang yang mau mengubah kemunkaran. Dengan apa? Dengan dakwah. Dengan apa lagi? Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian bicaralah sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang benar, ya. Bicara yang jujur, dan ini bukti keimanan dan wujud ketakwaan serta membuahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang dengannya Allah akan mensolihkan amal dan mengampuni dosa. Jadi kita jangan berharap amal kita solih, karena amal solih itu baru solih kalau disolihkan oleh Allah, dan Allah akan mensolihkan amal kita kalau perkataan kita benar, kalau perkataan kita solih. Jadi kalau perkataan kita saleh, insya Allah disalihkan oleh Allah. Tapi kemudian tidak hanya amal kita disalihkan oleh Allah, tapi juga diampuni dosa. Makanya panggilannya khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Setelah itu waqulu qawlan sadida. Ini buah ketakwaan. Hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Kalau sudah beriman, sudah bertakwa, kemudian berkata benar, apa kata Allah? Yuslilakum a'malakum. Ya, Allah pasti akan mensolihkan amal kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menutup kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjaga iman, menjaga takwa, kemudian menjaga perkataan, dan kemudian menjaga amal saleh, apa? Faqad faza fawzan 'azima. Pasti dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kemenangan yang sangat besar itu adalah yang mendapatkan surga yang terbaik, karena dicatat sebagai manusia yang terbaik, manusia yang beriman, manusia yang beramal soleh, dan manusia yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, dan takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bicaralah sebelum bicara dilarang adalah bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara yang santun, bicara yang menyejukkan dan menyenangkan, bicara yang tidak menyakitkan hati. Allah ngasih contoh dalam Al-Quran ya, yang berkaitan dengan adab bersedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya. Jadi perkataan yang baik kemudian memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit, sedekah yang menyakitkan orang yang diberinya. Dan kemudian Allah menjelaskan, karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Jadi kaya saja tidak cukup, harus pemurah. Orang yang kaya, yang benar-benar kaya, dia gemar berbagi kepada yang lainnya, berbagi rezeki, berbagi ilmu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, bicaralah sebelum bicara itu adalah bicara yang lemah lembut. Ini pesan Allah kepada Nabi Musa, ya, pesan Allah kepada Nabi Harun yang mendampingi Nabi Musa ketika ditugaskan untuk mendakwahi Firaun yang lupa diri, lupa daratan, sombong dan melakukan kejahatan, mengaku dirinya Tuhan, kemudian memperlakukan manusia tak ubahnya seperti binatang. Nah, keduanya ya, oleh Allah ditugaskan untuk mendakwahi Firaun. Faqula, katakan oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, lahu kepada Firaun itu qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, ya. Kemudian apa lagi? Ya, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ternyata perkataan yang lembut itu hasilnya luar biasa. Bisa bikin orang sadar dan bisa bikin orang takut kepada Allah. Ini Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, jahatnya luar biasa. Tapi Harun dan Musa ditugaskan untuk menyampaikan dakwah, menyadarkan Firaun itu dengan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Insyaallah sampai ke hati. Tapi walaupun kemudian ya hidayah itu adalah urusan Allah, dan memang dengan segala macam cara dakwah Nabi Musa secara maksimal, tetap aja Firaun itu tidak sadar, tetap aja Firaun itu jahat. Bahkan pada puncaknya bikin makar untuk menangkap Musa dan Bani Israel sebagai umatnya. Untuk apa? Untuk digenosida. Jadi Musa dan Bani Israel akan dihabiskan di dunia ini. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah untuk lari dari Firaun, menyeberang lautan. Setelah sampai ke tengah lautan, dia kemudian sampai ke daratan. Firaun menyusul. Ketika Firaun ada di tengah lautan, maka lautan yang terbelah itu menjadi menyatu kembali. Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan bersama semua tentaranya itu diamuk gelombang laut, tidak tersisa satu pun. Jadi tidak ditemukan jasad-jasad ya tentara Firaun. Yang ditemukan cuman Firaunnya saja, itu dalam keadaan mati mengenaskan. Jasadnya diselamatkan oleh Allah untuk apa? Ya, la ibratan, ya, lima yasha, untuk jadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi orang sekelas Firaun saja yang kekuatannya didukung oleh Qarun, kekuatannya didukung oleh kemudian Haman, kekuatannya didukung oleh para tukang sihir, tapi tidak mampu berhadapan dengan
kekuasaan Allah SWT, mati kemudian dengan air matinya itu, ya. Kemudian bicara sebelum bicara yang dilarang adalah bicara yang benar di hadapan penguasa zalim yang ya sebagai jihad yang paling utama. Jadi jihad yang menyebabkan mati syahid itu luar biasa. Ada yang tingkatannya itu paling utama, paling istimewa. Apa? Menyampaikan kalimat yang benar. Itu nasihat di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu demo, bukan tidak boleh demo. Tanpa demo pun kalau kita datang kepada penguasa yang zalim dengan perkataan yang baik, itu termasuk afdhalul jihad. Afdhalul jihad, ya. Nah, di sini jelaskan sabda Nabi SAW, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, jihad yang paling banyak pahalanya dan kebaikannya adalah kalimat yang benar di hadapan penguasa yang jahat, yaitu penguasa yang zalim. Ini hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani. Ya. Kemudian bicaralah, ya, dengan bicara. Ya, bicara sebelum bicara itu dilarang adalah bicara yang fasih dan mudah dipahami, ya. Dengan bahasa yang dipahami ya oleh orang yang diajak bicara. Seperti Nabi Musa ketika mau berangkat mendakwahi Fir'aun, dia berdoa, ya. Qala, kata Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dadaku, ya. Kemudian mudahkan urusanku, kemudian lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ini dakwah yang bagus itu dakwah yang mudah dipahami. Dalam Al-Quran disebut qaulan maisuro, ya. Perkataan yang mudah dipahami. Qaulan baligha, perkataan yang tidak hanya nyampe di telinga tapi juga nyampe ke dalam hati, sanubari yang paling dalam. Ya, semua dakwah itu ada yang dari telinga ke telinga, ya, tapi ada juga yang dari hati ke hati. Insyaallah, ya, dakwah seperti itulah yang kemudian diajarkan dalam Islam. Kemudian bicaralah sebelum bicara itu adalah sebelum mulut ditutup. Jadi suatu saat mulut tidak bisa bicara lagi. Yang bicara adalah tangan, yang jadi saksi adalah kaki. Jadi kaki jadi saksi, kemudian mulut ditutup dan tangan bicara. Makanya ada salah satu sunnah Rasul itu ketika kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, gunakan tangan kanan. Karena ternyata tangan kanan itu didesain oleh Allah, dirancang oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita untuk berzikir. Ini jumlahnya 33 tuh. Ruas jari itu kalau kita hitung jumlahnya 33. Sesuai dengan subhanallah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33, kemudian alhamdulillah 33, ya. Dan ini kata Rasul nanti pada hari kiamat jari jemari tangan kanan ini akan berbicara, ya. Tulisan kita, tanda tangan kita, campur tangan kita, ya, sampai uluran tangan kita itu akan, ya, disampaikan oleh tangan kita sendiri. Makanya dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata kepada kami, ya, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu dikerjakan. Silakan baca surat 36, surat Yasin ayat 65. Itulah barangkali yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.